Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi. Bertemu lagi dengan saya Bu Endang Wahyuningsih. Dan hari ini kita akan belajar mengenai jenis dalam teks deskripsi. Yuk langsung saja kita pelajari. Kita bisa membedakan jenis teks deskripsi itu berdasarkan dua cara. Yang pertama adalah berdasarkan cara mendeskripsikan objek, dibagi menjadi dua, yaitu explanatory dan sugestif. Yang kedua, berdasarkan objek, dibagi menjadi empat, yaitu teks deskripsi orang, benda, tempat, dan peristiwa. Mari kita mulai dari cara mendeskripsikan objek, dibagi menjadi dua, explanatory dan sugestif. Explanatory ditulis berdasarkan fakta yang dilihat langsung oleh penulis dan bersifat objektif. Jadi harus apa adanya. Yang kedua yaitu sugestif, ditulis berdasarkan kesan yang muncul dari penafsiran penulisnya dan bersifat imajinatif, seperti ekspresi wajah, gerak-gerik, gaya bicara, dan lain-lain. Berikut ini adalah contoh teks deskripsi explanatory. Ruang kelas 7A terletak di lantai 1. Ruang kelasku itu bersebelahan dengan laboratorium. Ketika masuk ruang kelas 7A, kita akan melihat kursi-kursi dan meja-meja berjajar rapi. Kelas yang berisi 30 siswa itu cukup terang. Ada beberapa lampu neon di langit-langit ruang kelas. Ada pula jendela-jendela kecil yang diletakkan di samping kanan dan kiri ruangan yang juga membuat ruangan itu terlihat cukup penerangannya. Nah, dalam teks ini kita bisa melihat bahwa isinya ini berupa fakta. Jadi tidak bisa dikarang sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ini berdasarkan fakta. Yang kedua adalah sugestif. Teks yang berusaha menciptakan suatu penghayatan terhadap objek melalui imajinasi pembaca. Pengalaman atas objek itu harus menciptakan kesan atau interpretasi. Rangkaian kata-kata yang dipilih oleh penulis menggambarkan ciri, sifat, atau watak objek tersebut dan diciptakan melalui sugesti tertentu pada pembaca. Nah, silakan dibaca contohnya, boleh di-pause dulu videonya. Sudah selesai ya membacanya? Nah, dalam teks ini kita mengajak pembaca untuk berimajinasi seperti yang kita tuliskan. Contohnya kalau dalam teks itu kita membayangkan bahwa Pak Hamdan ini adalah guru yang ditakuti siswanya karena mengajari untuk disiplin. Nah, ditakutinya itu bagaimana? Di situ ditulis bahwa ketika beliau marah, beliau akan membuat seolah-olah yang di sekelilingnya menjadi lebih kecil dibandingkan dirinya. Jadi pembaca itu membayangkan bagaimana ya jika Pak Hamdan marah. Sebagai tambahan, bahwa dalam teks sugestif ini kita akan banyak menjumpai kata-kata sifat. Kita lanjut ke jenis teks deskripsi berdasarkan objeknya. Dibagi menjadi 4, yaitu pertama, orang mendeskripsikan seseorang secara terperinci. Kedua, teks deskripsi benda, mendeskripsikan benda yang dilihat penulis. Yang ketiga adalah deskripsi tempat atau disebut dengan spasial, mendeskripsikan bisa ruangan atau tempat. Keempat, mendeskripsikan peristiwa. Peristiwa ini harus berdasarkan urutan waktu. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah mendeskripsikan orang. Pendeskripsian orang akan menceritakan orang tersebut secara terperinci. Mendeskripsikan orang dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti contoh pada layar tersebut. Teks tersebut mendeskripsikan seorang pemeran Dewi Sinta dalam pertunjukan Sindratari Ramayana yang memiliki paras ayu, kemudian postur tubuh yang tinggi semampai, dan pendeskripsian yang lain yang dilakukan secara terperinci. Yang kedua yaitu teks deskripsi benda, mendeskripsikan benda yang dilihat penulis. Pelukisannya harus dilihat dari berbagai segi agar benda tersebut tergambar jelas dalam pikiran dan perasaan pembaca. Contohnya, tas sekolahku berbentuk ransel berwarna biru dan merah jambu.
Pada teks tersebut menjelaskan sebuah benda yang dideskripsikan secara rinci, mulai dari panjangnya tali, bentuknya, warnanya, juga detail yang lain agar si pembaca bisa membayangkan seperti apa sih tas yang ia miliki. Yang ketiga yaitu teks deskripsi spasial atau tempat. Adalah teks yang melukiskan ruang atau tempat berlangsungnya suatu peristiwa. Pelukisannya harus dilihat dari berbagai segi juga. Contohnya, awalnya kondisi kamar mandi di SMP Nusantara itu memprihatinkan. Selain kotor, di sekitar kamar mandi banyak sampah dan bau. Setelah direnovasi oleh pihak sekolah, kini kamar mandi menjadi bersih dan rapi. Di situ dijelaskan bagaimana keadaan dari tempat itu. Yang terakhir yaitu teks deskripsi peristiwa. Mendeskripsikan peristiwa berdasarkan urutan waktu. Berdasarkan gambaran tersebut, pembaca akan tahu urutan kejadian yang berhubungan dengan waktu. Jadi harus urut. Contoh, saat itu jam tanganku menunjukkan pukul 17.20. Matahari semakin menjauhi diriku yang saat itu berada di halaman sekolah. Setiap menit matahari semakin menjauh dari pelupuk mataku. Nah, dalam teks tersebut menunjukkan urutan waktu yang runtut. Dimulai pada pukul 17.20. Kemudian matahari semakin menjauh. Tampak sinar jingga cerah bersinar. Berarti ini waktunya sore menjelang senja. Jadi ada urutan waktunya. Dan itulah materi kita hari ini mengenai jenis-jenis dari teks deskripsi. Jika ada yang ditanyakan, kalian bisa bertanya via WA ya. Sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan bermanfaat. Jangan lupa jaga iman, jaga imun, jaga aman. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.